Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febi Indayani SPD MPD, dosen tetap Yayasan Tan Ratu Patana Bali, Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tomakaka dengan nomor induk dosen atau NIDN 0920059801. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dan pendidikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah kimia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah basic science yang diberikan kepada mahasiswa program studi teknik mesin pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep dasar kimia yang menjadi landasan dalam memahami berbagai fenomena dan aplikasi di bidang teknik mesin, sehingga dapat mendukung penguasaan mata kuliah keteknikan pada jenjang berikutnya. Mata kuliah kimia dilaksanakan selama 1 semester dengan total pertemuan sebanyak 16 kali yang meliputi 14 pertemuan tatap muka dilanjutkan dengan 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan diakhiri dengan 1 kali pertemuan ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi pembelajaran mahasiswa. Proses pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah menggunakan aktivitas partisipasif seperti proses diskusi dan tanya jawab selama perkuliahan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pokok bahasan yaitu atom, ion, dan molekul, sistem periodik unsur, stoikiometri, kesetimbangan kimia, asam basa, elektrokimia, korosi, dan proses pengolahan limbah industri. Keseluruhan materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman konsep kimia yang kuat sebagai bekal dalam mempelajari dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknik mesin. Mata kuliah kimia juga dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Tomakaka. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang selaras dengan CPL program studi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Tomakaka, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menerapkan pengetahuan matematika, sains, material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan dalam sistem mekanik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan maupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip-prinsip rekayasa untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan rekayasa pada sistem mekanikal terintegrasi yang meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur, dan konversi energi, serta melakukan pemodelan dalam memberikan rekomendasi penyelesaian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dasar materi dan sifat zat, meliputi wujud zat, struktur atom, ion, dan molekul, serta ikatan kimia sebagai dasar dalam memahami fenomena kimia. Yang kedua, menerapkan konsep dan perhitungan dasar kimia yang relevan dengan bidang teknik mesin seperti stoikiometri dan konsep-konsep dasar termodinamika. Yang ketiga, memahami konsep asam basa serta elektrokimia termasuk prinsip kerja sel volta dan sel elektrolisis beserta penerapannya dalam bidang keteknikan. Yang keempat, menerapkan konsep-konsep kimia dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknik mesin seperti korosi, pengolahan limbah industri, dan berbagai aplikasi kimia dalam dunia industri.
Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kimia, saya menerapkan 3 komponen utama yang dikenal sebagai DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS, seluruh materi, capaian pembelajaran, serta perangkat pembelajaran. Interaction merupakan proses komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa. Interaksi ini diwujudkan melalui kegiatan tanya jawab, diskusi yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara ilmiah. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan, terdiri atas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, antara lain dengan memberikan kuis menggunakan aplikasi Wayground, penugasan individu dan kelompok, serta penilaian terhadap aspek sikap dan keterampilan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sementara itu, asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir tahapan pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 14 dengan materi korosi. Video ini menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dan strategi pembelajaran yang telah dirancang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan kimia pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk di pemahamannya adik-adik sekalian. Sebelum kita masuk di materi, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Haikal. Apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Pada perkuliahan sebelumnya, Bu, kita belajar tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Ada yang masih ingat apa itu reaksi redoks dengan elektrokimia? Ya, silakan. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan proses reduksi dan oksidasi yang dimana terjadi perpindahan elektron. Sedangkan elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Oke, jadi reaksi redoks ini adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian reaksi redoks ini menjadi dasar kita dalam mempelajari sel elektrokimia. Di dalam sel elektrokimia ini terjadi yang namanya proses perpindahan elektron. Jadi proses perpindahan elektron ini tidak hanya terjadi di laboratorium, tetapi bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya disebut proses korosi. Jadi materi kita hari ini adalah korosi. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Jadi ada gambar 1 dengan gambar 2. Gambar 1 ini menunjukkan apa? Yang kedua? Gambar 1 dan gambar 2 ini adalah pagar dengan mobil. Apa yang dialami oleh pagar dan mobil ini? Berkarat. Oke, jadi gambar 1 ini dan gambar 2 menunjukkan pagar berkarat dengan mobil berkarat. Kenapa pagar dan mobil ini bisa berkarat? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan Gihan. Karena logam pada pagar dan mobil sering terkena air hujan. Oke, tepat sekali. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena terjadi reaksi antara logam dengan
oksigen dan air, maka menyebabkan terjadinya karat. Oke, jadi perkaratan yang terjadi antara logam ini adalah terjadi reaksi oksidasi antara besi bereaksi dengan air dan oksigen di lingkungan sekitar, maka itu yang menimbulkan karat. Jadi dari gambar kita lihat bahwa proses perkaratan itu bisa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang korosi atau perkaratan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana konsep korosi. Yang kedua adalah kita dapat mendeskripsikan penyebab dari korosi. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis korosi. Dan yang keempat, cara mencegah korosi. Oke. Jadi korosi ini adalah proses perusakan atau penurunan kualitas suatu material terutama logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia di lingkungan sekitarnya. Jadi korosi ini terjadi ketika logam berinteraksi dengan air dan oksigen atau zat kimia lainnya yang menyebabkan perubahan struktur pada logam. Oke, jadi paham apa itu korosi? Paham. Oke. Sebelum lanjut di penyebab apa saja penyebab terjadinya korosi, kita lihat video pembelajaran ini terlebih dahulu. Kalian tahu tidak kenapa sih besi mudah sekali berkarat dan apakah ada reaksi kimia di dalamnya? Karat yang dialami oleh logam seperti besi dan baja terjadi karena adanya reaksi kimia yang disebut proses elektrokimia atau korosi yang menyebabkan kerusakan di permukaan besi. Proses karat ini melibatkan 3 hal, yaitu zat besi, air, dan oksigen. Saat air mengenai besi, maka air akan bercampur dengan karbon di udara yang kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang berbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut, sedangkan sebagian air akan mulai terurai jadi 2 komponen yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan atom pada besi inilah yang kemudian menyebabkan karat muncul di permukaan besi. Akibat dari proses ini, maka terbentuklah senyawa kimia baru yang membentuk oksida besi atau karat. Oke, setelah melihat video pembelajaran tadi, ada yang bisa menjelaskan apa yang dijelaskan pada video pembelajaran tersebut? Oke, silakan Iksan. Jadi pada video menjelaskan tentang proses perkaratan pada besi. Besi berkarat karena bereaksi dengan oksigen dan air di lingkungan. Oke, jadi apa penyebab besi berkarat itu akibat dia bereaksi dengan air dan oksigen di lingkungan sekitar. Oke, jadi ada beberapa penyebab terjadinya korosi. Yang pertama, adanya air atau kelembapan. Jadi air ini berperan sebagai media perpindahan ion yang mempercepat terjadinya reaksi korosi. Kemudian adanya oksigen. Jadi oksigen ini merupakan zat utama yang bereaksi dengan logam atau besi yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Kemudian lingkungan yang mengandung elektrolit, misalnya air laut atau larutan garam. Jadi elektrolit ini dia akan mempercepat aliran listrik atau perpindahan ion sehingga reaksi korosi ini cepat terjadi. Itulah sebabnya logam yang di daerah pantai akan lebih mudah berkarat dibanding yang tidak. Kemudian selanjutnya, pH rendah atau asam yang mempercepat reaksi korosi. Lingkungan asam yang mengandung banyak ion H+ ini dapat mempercepat pelepasan elektron dari logam. Ini juga bisa mempercepat terjadi reaksinya korosi. Kemudian kontak antara dua logam yang berbeda. Jika dua logam saling bersentuhan dalam lingkungan yang lembab, salah satu logamnya akan lebih mudah atau lebih cepat mengalami korosi. Kemudian suhu tinggi yang mempercepat laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat proses terjadinya korosi. Kemudian adanya zat kimia korosif seperti asam basa atau gas korosif
korosif. Jadi zat-zat ini bisa merusak permukaan logam sehingga dapat terjadi korosi. Kemudian terakhir, tegangan mekanis, gesekan atau aliran fluida yang dapat merusak lapisan pelindung logam. Jadi jika lapisan pelindung logam rusak, maka akibat tekanan atau gesekan, maka permukaan logam akan langsung terpapar lingkungan, kemudian terjadi korosi. Lanjut di jenis-jenis korosi. Jadi ada beberapa jenis korosi. Yang pertama, korosi merata. Jadi korosi merata ini terjadi secara merata di permukaan logam. Kita bisa lihat di sini contohnya korosi merata pada kaleng minuman. Ini di sini. Nah, lanjut. Yang kedua ada namanya korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumur ini adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk rongga. Contohnya adalah ini, korosi sumuran pada Westphal. Pernah lihat? Oke, jadi ini namanya kalau dia terjadi karat pada Westphal, dia berbentuk bitik-bitik begini, dia namanya korosi sumur atau pitting corrosion. Lanjut di korosi erosi atau erosion corrosion. Jadi dia adalah jenis korosi yang terjadi akibat kombinasi proses korosi dan pengikisan mekanis oleh aliran fluida. Jadi contohnya itu korosi erosi pada pipa. Jadi misalnya ada aliran pipa di dalam ini, dia mengalami korosi karena dia bereaksi dengan air dan oksigen sehingga dia terkikis dan laju korosi meningkat. Oke, selanjutnya ada korosi galvanis atau galvanis corrosion. Ini tadi korosi galvanik ini jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda kontak secara korosif. Jadi ada di sini korosi pada sambungan baut. Kita lihat di sini ada bautnya, kemudian ada sambungan bautnya di sini. Ada dua macam logam yang berbeda. Jadi salah satunya akan lebih cepat mengalami korosi. Di sini lihat perkaratannya pada baut. Oke, paham? Oke, lanjut. Korosi celah. Korosi celah ini jenis korosi yang terjadi pada celah-celah sempit atau ruang tertutup pada permukaan logam akibat terperangkapnya cairan atau elektrolit sehingga terjadi perbedaan konsentrasi oksigen yang mempercepat proses korosi. Contohnya ini, korosi celah pada sambungan pipa. Jadi tadi ada beberapa jenis-jenis korosi. Semua paham? Oke, kita lanjut bagaimana cara atau metode mencegah korosi. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah korosi. Yang pertama, kita lakukan pelapisan permukaan atau coating. Jadi di sini misalnya pada pagar besi kita cat. Kita lapisi permukaannya dengan cat, itu bisa menunda korosi. Jadi dia bisa mencegah korosi. Kemudian galvanis atau pelapisan logam. Jadi melapisi besi atau baja dengan seng atau logam yang lebih tahan korosi. Kemudian penggunaan material tahan korosi. Jadi kita menggunakan material seperti stainless, aluminium atau titanium yang memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi. Selanjutnya ada proteksi katodik. Jadi melindungi logam dengan anoda karbon atau arus listrik sehingga logam utama tidak mengalami yang namanya korosi. Kemudian selanjutnya ada penggunaan inhibitor korosi. Jadi kita menambahkan bahan kimia untuk memperlambat proses korosi. Kemudian selanjutnya ada pengendalian lingkungan, mengurangi kelembapan. Kita letakkan bahan atau material jangan di tempat yang lembab agar tidak mudah mengalami korosi. Kemudian desain konstruksi yang baik ini adalah perancang struktur agar tidak cepat mengalami yang namanya korosi. Jadi ini ada beberapa metode mencegah korosi. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan apa itu korosi, apa penyebab korosi, kemudian jenis-jenis korosi dan cara mencegah korosi. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Oke, silakan Iksan. Mengapa besi jika sudah dicat masih mengalami korosi, Bu? Mengapa besi jika sudah dicat pasti bisa mengalami korosi? Jadi hal ini bisa terjadi apabila lapisan catnya tergores, kemudian retak,
dan mengelupas, itu bisa kembali lagi terkena air, kemudian bereaksi dengan oksigen, maka dia bisa lagi mengalami perkaratan atau mengalami yang namanya korosi. Paham? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Dari berbagai metode pencegahan korosi, metode mana yang paling efektif atau yang paling baik? Metode yang paling efektif dalam mencegah korosi. Sebenarnya tidak ada metode yang paling efektif, itu tergantung dari semua kondisi. Jadi kita lihat pemilihan materialnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, biayanya seperti apa. Tapi ada beberapa metode yang efektif, contohnya seperti ini, kita lakukan pelapisan permukaan, kemudian galvanisasi, penggunaan material tahan korosi, proses katodik, penggunaan inhibitor korosi, pengendalian lingkungan, dan desain konstruksi yang baik. Oke? Paham? Oke, jadi kalau misalnya sudah paham, Ibu ingin memberikan kuis untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan di-scan barcode-nya. Oke, jadi pemenang kuis pada pagi hari ini adalah Febrian, Iksan, dan Aco. Beri aplaus untuk teman kita. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu korosi, jenis-jenis korosi, penyebab korosi, dan cara mencegah korosi. Sebelum kita selesai, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Risna. hari ini kita mempelajari tentang pengertian korosi, jenis-jenis korosi, penyebab terjadinya korosi, serta berbagai metode pencegahan korosi. Seperti pelapisan permukaan, galvanisasi, penggunaan material tahan korosi, proteksi katodik, penggunaan inhibitor, pengendalian lingkungan, dan desain konstruksi yang baik. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu korosi. Jadi korosi itu adalah proses kerusakan logam akibat dia bereaksi dengan air dan oksigen. Kemudian ada beberapa penyebabnya, kemudian lingkungan yang lembab, adanya oksigen, pH asam, kemudian kontak antara dua logam, dan seterusnya. Kemudian ada jenis-jenis korosi tadi, ada korosi merata, korosi erosi, dan lain-lain. Kemudian ada cara mencegahnya dengan cara pelapisan logam, proteksi katodik, kemudian galvanis, dan desain konstruksi yang baik. Sampai di sini semua paham? Paham. Oke. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik paham dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan lupa dipelajari kembali materinya, apa yang dipelajari tadi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan limbah industri. Jadi demikian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gua akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran yang saya sajikan dapat memberikan manfaat, menjadi gambaran pelaksanaan pembelajaran yang terencana dan interaktif, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.